bersama Lause Michelle, Lause Feli, dan Cevania dalam ibadah sekolah minggu kelas kecil GK Elion versi online. Lause, hari ini bakalan ada yang seru banget loh. Hah, kenapa? Memangnya ada apa sih? Kita bakalan ada battle. Battle? Wow! Yuk ajak kakak, adik, teman, ataupun papa mama kalian untuk ikut beribadah bersama-sama. Oke, sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami semua sehingga kami bisa ibadah sekolah minggu online. Tuhan, kiranya Tuhan yang mau melayakan setiap kami, mempersiapkan hati kami untuk mengikuti ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, hari ini Lause mau ajak kalian ikut pertarungan sengit antara Mr. Lion, hewan yang terkuat yang terkenal sebagai raja hutan, melawan Simpson, manusia yang terkuat di muka bumi ini. Hayo, kira-kira siapa yang menang? Ya. Ya jelas dong, Mr. Lion lah Lause. Lihat nih kehebatannya. Singa adalah hewan yang besar dan kuat. Senjatanya adalah cakar dan taring yang tajam. Singa dapat bergerak dengan lincah dan cepat. Julukannya adalah The King of the Jungle. Wih, kelihatannya kuat sekali ya. Tentu dong, Mr. Lion ini jagoanku. Gak ada yang bisa mengalahkan kekuatan dan kehebatannya Lause. Memangnya menurut Eva dan adik-adik di rumah yang paling kuat, paling hebat, besar itu pasti menang ya? Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Eits. Tunggu dulu dong. Kalau aku, just pilih Simpson lah jadi jagoanku. Dia kan manusia paling kuat di bumi ini. Lause Michelle ini sekuat-kuatnya manusia pasti KO lah kalau ngelawan hewan. Apalagi ini bukan sembarang hewan, tapi Mr. Lion, si raja hutan, the king of the jungle. Jangan salah, Simpson itu manusia yang istimewa. Nih, lihat kehebatannya.
Simpson adalah manusia yang terkuat. Dia bisa menangkap 300 ekor anjing hutan. Dia membunuh 1.000 orang Filistin hanya memakai rahang keledai. Simpson bisa mengangkat tiang pintu gerbang yang berat lalu membawanya ke atas gunung. Yang paling penting, kekuatan Simpson berasal dari Allah. Gimana? Pasti Simpson yang akan menang kan Lause? Kekuatan Simpson itu betul adalah pemberian Allah. Tapi apakah dia bisa memakai kekuatannya dengan bijak? Ingat adik-adik, kita akan menang dalam segala hal jika kita mengandalkan Tuhan Yesus. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Yes, Simpson menang. Simpson menang. Eits, jangan senang dulu Lause Michelle. Lihat tuh, ada penentang baru. Delila adalah seorang perempuan Filistin yang licik. Wajahnya memang sangat cantik. Dia pandai menggoda, tapi dia amat cinta uang dan dia menyembah berhala. Halah, masa lawannya barunya itu cewek sih? Aduh, ya jelas menang lah Simpson. Mr. Lion aja tadi kalah. Apalagi ini si Delila, aduh badannya kecil. Ah, belum tentu Lause Michelle. Kalau aku sih ya pasti pilih Delila. Soalnya dia itu cantik banget. Simpson pasti jatuh hati sama Delila dan gak tega buat ngalahin Delila. Gimana adik-adik? Siapakah yang akan menang? Simpson harus tetap teguh dan taat pada Tuhan. Jika tidak, Simpson bisa kalah. Apakah adik-adik juga mau tetap teguh dan taat pada perintah Allah? T-A-A-T. T-A-A-T, T-A-A-T, taat, 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 taat. Anak sekolah minggu itu yang Tuhan pinta, taat kepada Tuhan. T-A-A-T, T-A-A-T, taat, 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 taat. Anak sekolah minggu itu yang Tuhan pinta, taat kepada Tuhan. Ikutin Lause ya adik-adik. T-A-A-T, yeay! T-A-A-T, T-A-A-T, taat, 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 taat. Anak sekolah minggu itu yang Tuhan pinta, taat kepada Tuhan. Anak sekolah minggu itu yang Tuhan pinta, taat kepada Tuhan. Halo adik-adik, wow seru banget ya pertarungan antara Simpson melawan singa. Siapa yang menang tadi? Simpson dong. Dan sekarang ada lawan Simpson yang baru, yaitu seorang perempuan cantik bernama Delila. Siapa ya yang menang? Nah sebelum kita melihat hasilnya, kita berdoa dulu yuk.
Tuhan mau ajarkan apa sih buat kita lewat firman Tuhan hari ini? Tuhan Yesus ajarkan kepada kami tentang kekuatan yang sejati. Kami mau kuat, tapi kami tahu bahwa kekuatan yang paling baik itu datangnya dari Tuhan. Biar firman Tuhan hari ini memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita melihat hasil siapa yang menang antara Simson atau Delila, mau tahu nggak? Kok bisa sih Simson itu kuat banget sampai singa aja kalah? Nah, ceritanya begini. Waktu itu Simson adalah orang Israel. Bangsa Israel waktu itu sedang menderita. Kenapa? Iya, mereka diganggu. Mereka dijajah oleh orang-orang Filistin. Jadi orang-orang Israel itu kerja. Lalu diganggu sama orang Filistin. Tuh kayak di gambar ini ya. Diganggu. Terus mereka sudah kerja susah-susah ngumpulkan gandum. Mereka jual dapat uang. Uangnya diminta sama orang Filistin. Nah, karena mereka susah, mereka berdoa, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Lalu Tuhan mendengar doanya orang-orang Israel. Suatu kali Tuhan mengutus malaikatnya untuk datang kepada seorang bapak bernama Manoah dan istrinya dan berkata, "Salam, aku sudah mendengar doa orang-orang Israel. Jadi aku akan memberikan seorang anak kepadamu. Dan anakmu ini akan menjadi nazir." Nazir Allah. Artinya apa nazir Allah? Nazir Allah artinya, satu, tidak boleh minum minuman yang ada alkohol yang bisa bikin mabuk. Misalnya anggur. Yang kedua, tidak boleh makan makanan haram. Termasuk kalau ada bangkai binatang, tidak boleh ya bersentuhan dengan bangkai binatang itu. Lalu yang ketiga, tidak boleh potong rambut. Loh, nanti rambutnya panjang dong, gondrong gimana dong? Iya, nggak apa-apa. Nazir Allah waktu itu nggak boleh potong rambut. Ingat ya 3 perintah ini. Kalau taat, aku akan memberikan anak ini yang bernama Simson itu kekuatan yang besar. Aku akan pakai Simson untuk mengalahkan orang-orang Filistin yang suka mengganggu orang-orang Israel. Dan ternyata betul adik-adik. Simson waktu dia semakin besar, wah dia kuat luar biasa. Tadi kita sudah lihat ya, Simson mengalahkan singa dengan tangan kosong. Dan suatu kali setelah beberapa hari kemudian singa itu kalah, Simson kembali lagi ke tempat itu. Lalu Simson menemukan singa itu sudah jadi bangkai. Tapi waktu Simson lihat, loh di dalam perut singa itu ternyata ada lebah. Dia melihat lagi lebih dekat, ada madu, ada honey. Madu, honey itu rasanya apa? Sweet. Tuh. Kemudian Simson pengen makan madu yang manis itu. Loh, boleh nggak tadi makan makanan yang kena berasal dari binatang yang sudah mati, hewan yang sudah mati, boleh nggak? Mestinya nggak boleh ya. Tapi ternyata Simson ambil madu itu. Terus dia makan. Enak katanya. Loh, padahal boleh nggak? Firman Tuhan bilang, nggak boleh, kamu itu nazir Tuhan. Nah, meskipun Simson itu kuat, tapi ternyata Simson sekarang mulai nggak taat loh sama firman Tuhan. Kekuatan Simson hilang nggak? Enggak. Ingat, Simson itu diberkati oleh Tuhan. Suatu kali adik-adik, dia itu bahkan pernah melawan ada 300 ekor anjing hutan. 300 loh adik-adik. Dan semuanya itu berhasil dikalahkan oleh Simson dengan tangan kosong. Simson itu memang powerful sekali. Nah, siapakah yang bisa mengalahkan Simson? Nah, sekarang kita akan melihat ada seorang perempuan adik-adik yang datang. Siapakah perempuan ini? Perempuan yang bernama Delila ini ternyata dia adalah perempuan Filistin. Yaitu bangsa yang menjajah, yang suka mengganggu orang Israel itu. Nah, orang Filistin itu takut sama Simson karena dia kuat. Maka orang Filistin berpesan sama Delila, "Hei, kamu ini kan cantik. Simson pasti suka sama kamu. Ayo kamu cari tahu kelemahannya Simson itu ada di mana supaya kita bisa kalahkan dia." Lalu Delila itu memang cantik dan dia licik, dia pintar ya. Kemudian dia minta uang, "Kalau aku dibayar, aku mau." Nah, dan Delila itu kemudian datang tuh sama Simson. Nih,
Dan begitu lihat Delila, Simson itu senang. Wow, ditunjukkan kekuatannya, dia bangga. Oh, dan Delila pura-pura suka. Kemudian Simson tunjukkan, nih aku bisa patahkan. Cekak, wah, batang kayu yang besar bisa dipatahkan. Hebat nggak? Hebat ya. Tapi Delila pura-pura kagum. Padahal Delila sebenarnya mau menjebak Simson. Nah, suatu kali Delila ngomong begini. Simson, kalau kamu sayang sama aku, kamu kasih tahu dong kekuatanmu ada dari mana, kelemahannya apa. Wah, Simson itu ya adik-adik, pertama nggak mau ngasih tahu, kedua nggak mau ngasih tahu, dan ketiga Delila mulai ngambek. Kalau nggak mau ngasih tahu, Delila mulai nangis adik-adik. Delila nangis. Lalu Simson mulai, aduh, jangan nangis. Aku kasih tahu deh, kelemahanku itu ada di ini loh, rambutku. Jadi aku ini nazirnya Tuhan. Aku dari kecil gak boleh potong rambut. Kekuatanku ada di rambut. Kalau rambutku dipotong, kekuatanku juga hilang. Wah, Delila lalu berhenti menangis. Oh begitu ya, terima kasih. Lalu Simson bodoh sekali ya. Dia lebih suka kepada perempuan itu daripada percaya sama Tuhan. Akhirnya Simson dia tidur dengan santai. Dia tidak menduga kalau Delila itu menjebak dirinya. Lalu waktu Simson tidur, nah Delila mulai panggil. Masuk. Siapa yang dia panggil? Yang dipanggil adalah kepala prajurit Filistin. Nah waktu Simson sedang tidur, orang Filistin itu mulai menggunting rambutnya Simson. Kemudian Simson diikat. Dan setelah Simson bangun, dia kaget karena dia lihat ada banyak prajurit. Dia bilang, aku gak takut. Walaupun aku diikat, aku pasti bisa lepas. Karena aku kuat. Tapi ternyata waktu dia mau lepas, kok gak bisa? Kok gak bisa lepas talinya? Kok gak bisa? Semuanya ketawa. Ya gak bisa dong. Lihat tuh rambutmu. Sudah kami gunting, sekarang udah jadi pendek, udah habis. Ya, Simson kalah. Simson ternyata kalah sama Delila adik-adik. Kalah bukan kalah kekuatan, tapi kalah dalam hal ketaatan. Ya, karena Simson sudah tidak punya kekuatan, dia ditarik oleh prajurit, lalu dibawa untuk bekerja, disuruh menggiling. Tapi waktu menggiling adik-adik, dia gak punya kekuatan lagi. Dulu ya, dia bisa angkat pintu yang besar, tiang yang besar, itu sendirian. Tapi sekarang dorong ini aja gak bisa adik-adik tuh, sampai diketawain sama prajurit. Aduh gak bisa, capek sekali. Nah, kemudian satu kali orang-orang Filistin itu mau mengolok-olok Simson. Mana Simson yang katanya manusia paling kuat itu? Lalu satu kali Simson itu dibawa keluar dan di halaman itu banyak berkumpul orang-orang Filistin, raja-rajanya juga. Semua petinggi-petingginya, orang-orang besarnya kumpul semua, mereka pesta. Lalu mereka mau tertawain Simson, disuruh jadi badut. Kenapa? Karena Simson matanya itu juga dicolok. Jadi Simson buta, dia nggak bisa melihat lagi. Dia harus berpegangan, mana tiang. Dia berpegangan pada tiang supaya nggak jatuh, supaya nggak hilang. Kemudian orang-orang itu mulai teriak-teriak kan. Mana itu? Wah, apalagi Simson kan nggak bisa melihat ya, jadi kayak badut. Kemudian Simson yang sudah kehilangan kekuatan itu, dia berpegangan pada tiang. Dia berusaha untuk mendorong tiang itu. Barangkali kekuatanku udah balik, akan aku runtuhkan. Aku dendam nih, aku benci, aku mau lawan orang-orang ini. Dia dorong. Bisa nggak? Nggak bisa adik-adik, nggak mau runtuh itu. Kenapa? Karena Simson sudah kehilangan kekuatannya. Tapi suatu kali Simson nggak tahan lagi. Dia berdoa sama Tuhan, aku sudah salah Tuhan, aku gak taat. Tuhan, aku berdoa, kasih aku kekuatan sekali lagi saja. Supaya aku bisa ngasih pelajaran sama orang-orang Filistin ini. Tuhan dengerin gak ya doanya Simson? Dengerin gak adik-adik? Adik-adik, kenapa Tuhan ngasih kekuatan buat Simson? Bukan supaya Simson jadi orang yang terkenal. Tapi Tuhan mau memakai Simson supaya membebaskan orang-orang Israel dari bangsa Filistin yang jahat. Tapi Tuhan minta, Simson, aku bukan cuma mau tolong orang Israel, kamu juga orang Israel. Kamu taat pada aku, kamu akan aku berkati. Kekuatanmu akan jadi berkat. Tapi karena Simson tidak taat, dia kehilangan kekuatannya.
Tapi Tuhan itu sayang banget sama orang Israel. Tuhan juga sayang sama Simson. Maka Tuhan mendengar doa Simson. Tuhan memberikan kekuatan buat Simson lagi. Rambutnya Simson udah mulai tumbuh lagi. Lalu Tuhan mengembalikan kekuatan Simson. Lalu Simson yang mulai kuat itu, dia mulai dorong itu. Berasa nggak adik-adik? Dia dorong sekali lagi. Hancur, robohlah semua tiang-tiang di tempat di mana orang-orang Filistin itu berkumpul. Hancur, roboh. Semua orang yang ada di sana, orang-orang Filistin itu kalah, mati adik-adik. Tapi Simson juga ikut terkubur di dalamnya. Adik-adik, akhirnya Simson menang tidak? Simson kalah adik-adik. Meskipun dia adalah manusia paling kuat, dia kalah kepada seorang perempuan bukan karena dia kalah kuat. Tapi dia tidak taat. Dia lebih sayang kepada perempuan yang cantik daripada taat kepada Tuhan. Adik-adik, orang yang kuat itu bukan orang yang pinter, bisa ini, bisa itu. Bukan yang ototnya besar, bisa angkat apapun. Bukan yang kalau sekolah itu pasti juara 1 terus. Bisa main piano, bisa main gitar, suaranya bagus, jago ABC, jago hitung 1, 2, 3. Bukan. Orang yang paling kuat adalah orang yang mau taat pada Tuhan. Adik-adik, Simson meskipun kuat ya, dia kenapa kalah? Karena dia tidak taat pada Tuhan. Tapi puji Tuhan adik-adik, ada satu orang yang lebih kuat dari Simson dan dia taat kepada Tuhan. Dia dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan bukan cuma orang Israel, tapi kita semua yang juga mau percaya kepada Tuhan. Dan orang itu bernama Yesus Kristus. Ya, Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, dia yang paling kuat. Tapi kenapa Yesus disalibkan kalau dia kuat? Ya, dia disalibkan bukan karena dia nggak kuat, tapi dia mau menyelamatkan kita. Dosa kita, hukuman kita, Yesus yang tanggung di kayu salib. Supaya adik-adik dan lause kita semua tidak perlu mengalami hukuman dosa. Adik-adik, sehingga hari ini kalau kamu mau diberkati oleh Tuhan, apa yang harus kamu lakukan? Percayalah kepada Tuhan Yesus, taat kepada Tuhan Yesus, dan pakailah kekuatanmu untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk pamer, supaya nama Tuhan dimuliakan dan kita diberkati. Adik-adik mau? Ayo, siapa di sini yang pinter? Kalau pinter, kasih tahu sama orang-orang, bukan aku yang hebat, tapi Tuhan yang ngasih aku kemampuan ini. Kalau aku bisa main musik, aku mau memuji Tuhan. Kalau aku bisa berhitung, aku bisa 1, 2, 3, bisa ABC, aku bisa membaca. Ini semua dari Tuhan. Aku mau pakai ini jadi berkat. Siapa di sini yang setiap hari masih berdoa, Tuhan terima kasih ya untuk ini, untuk itu. Tuhan Yesus, aku mau tidur. Tuhan Yesus terima kasih untuk makanan. Kita bisa mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Oke adik-adik, jadilah anak-anak yang taat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih karena Tuhan Yesus lebih hebat dari Simson. Tuhan menyelamatkan kami dengan mati di atas kayu salib. Kami mau belajar Tuhan untuk jadi anak-anak yang taat seperti Tuhan Yesus, bukan seperti Simson. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan hari ini dari Mazmur 128 ayat 1 bunyinya seperti ini. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Setiap orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalannya akan disebut berbahagia, diberkati. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Ayo semua yang punya celengan, siapkan celengannya yuk, sekarang yuk. Ayo langsung tunggu sebentar. Minta papa mama siapkan celengannya. Dan kita akan memasukkan uang persembahan kita ke dalam celengan. Dan kita kumpulkan. Setelah itu adik-adik bisa transfer, minta papa mama transfer dong ke gereja ya. Atau dikumpulkan sebanyak-banyaknya sampai kita bisa beribadah lagi. Kapan? Belum tahu, tapi dikumpulin dulu aja ya. Persembahan ini buat
Tuhan. Oke, selamat memberi. Ya, jadi Simpson dikalahkan oleh Delila ya. Tuh kan, dia kalah karena tidak taat sama perintah Tuhan dan mengandalkan dirinya sendiri. Makanya dia bisa jatuh hati dengan godaan Delila. Betul. Oleh karena itu Allah memberikan kita seorang yang bahkan lebih kuat dari Simpson, yaitu Yesus Kristus. yang mampu membebaskan kita dari dosa dan tipu daya iblis. Dengan mati di atas kayu salib, kekuatan dan kehebatan kita tidak akan ada artinya jika kita tidak mengandalkan Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Adik-adik, untuk aktivitas hari ini, adik-adik bisa pilih. Aktivitas yang pertama, adik-adik bisa mencari 5 perbedaan di antara 2 gambar Simpson mengalahkan lawannya ini. Dan satu lagi, adik-adik bisa mengerjakan juga aktivitas menghubungkan angka-angka sampai menjadi gambar seekor makhluk yang dikalahkan oleh Simpson tadi. Oke? Selamat mengerjakan! Kami anak sekolah minggu GKA Elyon, berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, merenungkan firman-Nya tiap hari. Kami anak sekolah minggu GKA Elyon, menjadi saksi Kristus bagaikan garam dan terang. Ku bangga jadi murid Kristus. Ku cinta jadi murid Kristus. Adik-adik, demikianlah ibadah online kita untuk hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan di ibadah sekolah minggu GKA Elyon versi online. Bye!